Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Matthew Valentino dari kelas 12 IPS 4. Saya akan mempresentasikan tugas sosiologi bab 3. Pada poin A, yaitu globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Ketimpangan global. Perkembangan masyarakat global dapat dicirikan dengan pergerakan antar bangsa tanpa ada batasan ruang dan waktu. Negara bersifat terbuka terhadap negara lain menimbulkan tantangan terbesar, yaitu ketidakseimbangan pertumbuhan sosial, politik, budaya, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ekonomi yang berasal dari kapitalisme membentuk globalisasi produksi dan konsumsi. Menurut Ulrich Beck, globalisasi sektor produksi dan konsumsi secara konkret telah membawa keadaan baru, yaitu polarisasi dan stratifikasi penduduk dunia dalam globalisasi kaum kaya dan lokalitas kaum miskin. Adapun banyak teori ketimpangan global, yaitu 1. Teori kolonialisme, 2. Teori sistem dunia, 3. Teori ketergantungan, 4. Pendekatan struktural, 5. Teori fungsionalis, 6. Teori konflik, dan 7. Teori pertumbuhan neoklasik. Klasifikasi ekonomi Bank Dunia. Salah satu cara untuk melihat ketimpangan antar negara adalah melalui perekonomian negara tersebut. Negara dengan pendapatan tinggi, negara dengan pendapatan menengah, dan negara dengan pendapatan rendah. Koefisien Gini. Koefisien Gini, Gini koefisien atau radio Gini, Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara atau antar negara. Namanya berasal dari nama ekonom Italia yang menemukannya, Corrado Gini. Pengaruh ketimpangan global. Pengaruh ketimpangan global UNDP adalah lembaga PBB yang berhubungan dengan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa, mencatat pada laporannya di tahun 1999 bahwa ketimpangan terjadi di banyak negara seperti Tiongkok, negara-negara dari Eropa Timur, Amerika Serikat, Inggris, dan Swedia. Sementara itu, ketimpangan antar negara juga meningkat. Adapun ketimpangan global yaitu A. Ketimpangan global dalam sejarah, B. Pengaruh ketimpangan global pada masyarakat miskin, dan C. Pengaruh ketimpangan global pada kelas menengah. Hakikat ketimpangan sosial berdasarkan definisi Naidu dan Wills dalam Warwick Booth tahun 2013. Ketimpangan sosial merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan antara masyarakat. Ketimpangan ini dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui institusi. Menurut Andrianov Chaniago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Ketimpangan sosial ditandai ketidaksetaraan, peluang, dan penghargaan untuk posisi sosial. Ketimpangan sosial tidak sama dengan perbedaan sosial. Ketimpangan sosial dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena terdapat ketidakadilan dalam pemberian kontribusi kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Ketimpangan sosial dalam sejarah. Secara historis, ketimpangan terkait dengan kepemilikan tanah. Namun, revolusi industri mengubah struktur masyarakat dan bersumber. Cara sosiolog mempelajari ketimpangan sosial. Kesenjangan sosial dapat dilihat oleh sosiolog sebagai masalah sosial yang mencakup 3 dimensi, yaitu kondisi struktural objektif, dukungan ideologis, dan reformasi sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Indonesia sebagai negara berkembang juga mengalami ketimpangan sosial. Menurut Andrianov Chaniago, paling tidak terdapat 6 ketimpangan yang terjadi. Faktor penyebab ketimpangan sosial ada 2, yaitu 1. Faktor struktural. Faktor struktural dapat kita ibaratkan sebagai jaringan listrik yang berfungsi sebagai penyalur energi yang memberi aset kepada masyarakat agar energinya dapat dioptimalkan untuk membangun diri dan bangsa. 2. Faktor kultural. Faktor kultural atau budaya masyarakat dapat kita ibaratkan sebagai tenaga listrik atau energi penggerak kehidupan masyarakat. Kultur atau budaya masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Kesimpulannya adalah, jadi ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.